Sukma Ramadanti dan sebenarnya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab pewarisan sifat. Nah, sebelumnya di kelompok kami ini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Sukma Ramadanti dan 2 teman saya Dinar sama Lintang. Nanti juga akan menjelaskan. Jadi dalam hukum pewarisan sifat, kalian pernah terlintas nggak sih kalau misalnya gambar ini nih, tapi nanti ditunjukin ya. Itu tuh gambar ada ayah dan anak itu seringkali wajahnya tuh mirip. Itu kenapa ya? Nah, karena itu makhluk hidup itu yang ada di bumi itu sangat beragam ya teman-teman. Sebab setiap jenis makhluk hidup itu punya sifat dan ciri tersendiri untuk membedakan makhluk hidup itu sendiri. Nah, pada sifat dan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang ada itu dapat diturunkan dan ada juga yang tidak dapat diturunkan. Nah, dalam hal ini pewarisan sifat itu kan berasal dari induknya kepada keturunannya atau sering kita sebut dengan istilah hereditas. Nah, ada faktor pembawa sifat keturunan atau yang kita sebut dengan gen, itu tuh merupakan suatu substansi dari hereditas itu sendiri yang terdiri dari senyawa kimia tertentu yang dapat membentuk suatu sifat individu, yang contohnya itu bisa kita sebut dengan misalnya warna rambut, kemudian susunan darah. Kromosom terdapat di dalam nukleus yang bentuknya itu batangan panjang atau pendek, ada juga yang lurus atau bengkok. Jadi kromosom itu sendiri merupakan benang-benang halus yang fungsinya itu sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, kromosom ini itu dapat terlihat ketika menggunakan mikroskop. Nah, pada bahasan kromosom kali ini kita tuh akan membahas 2 topik, yaitu ada jumlah dan tipe kromosom dan struktur dari kromosom itu sendiri. Nah, tipe, jumlah dan tipe kromosom itu secara umum ya, manusia itu kan memiliki 46 kromosom dalam setiap inti selnya. Nah, 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Jadi digabungin jadi 46 jumlah kromosom. Nah, awalnya itu kan manusia hidupnya itu kan dari pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, yang masing-masing kedua sel tersebut itu memiliki jumlah kromosom 23. Nah, kemudian dari hasil pembuahan kedua sel tersebut itu kan nantinya akan menjadi zigot. Nah, zigot itu sendiri jumlah kromosomnya itu menjadi 46 kromosom. Kromosom dari induk betina itu bentuknya itu serupa dengan kromosom dari induk jantan, sehingga sepasang kromosom tersebut antara jantan dan betina itu disebut dengan kromosom homolog. Kenapa? Karena mempunyai bentuk, fungsi, dan komposisi yang sama. Nah, jumlah kromosom dalam sel tubuh itu disebut dengan haploid. Sedangkan kalau kromosom dalam sel kelamin itu disebut dengan haploid karena memiliki separuh dari jumlah kromosom itu sendiri. Kromosom yang dimiliki oleh organisme secara umum itu dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua adalah gonosom atau kromosom seks. Jadi pada autosom itu terdapat individu jantan dan betina. Itu sifat-sifatnya yang dibawa itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Tetapi kalau gonosom itu kromosom yang memang
menentukan jenis kelamin suatu individu. Selanjutnya, struktur kromosom. Struktur kromosom itu terdiri dari sentromer dan lengan. Nah, sentromer sendiri merupakan pusat dari kromosom. Fungsinya itu sebagai tempat melekatnya benang-benang spidel yang berperan untuk menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel itu terjadi. Nah, bentuknya itu bulat dan tidak mengandung gen. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu metasentric, kromosom yang terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. Yang kedua ada submetasentrik. Nah, sentromernya itu terletak agak tengah sehingga kedua lengannya itu tidak sama panjang. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang ketiga ada akrosentrik. Sentromernya terletak di dekat ujung. Kemudian yang keempat ada telesentrik. Itu sentromernya letaknya di ujung lengan kromosom. Selanjutnya, lengan atau badan kromosom itu mengandung kromotema dan gen, di mana kromotema itu adalah suatu pita yang bentuknya itu spiral dalam kromosom. Kemudian ada yang namanya selubung pembungkus dari kromonema itu disebut dengan matriks. Nah, dalam kromosom itu kan dibentuk oleh protein dan asam-asam nukleat. Dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Nah, yang pertama itu pengertian dari hukum hereditas. Hukum hereditas yaitu hukum yang berisi tentang pewarisan sifat pada organisme yang dikemukakan oleh George Mendel. Pada hukum ini mencakup 3 pokok ya teman-teman. Yang pertama itu, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Kemudian yang kedua ada setiap individu itu membawa sepasang gen, yaitu ada jantan dan juga betina. Kemudian yang ketiga itu, apabila gen terdiri dari alel yang berbeda, maka alel yang dominan itu akan terekspresikan atau mendominasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang menentukan fungsi dari tanaman itu, warna bunga suatu tanaman itu tidak saling memengaruhi antar satu dengan yang lain. Nah, hukum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hukum pemisahan, yang kedua ada hukum berpasangan. Nah, hukum pemisahan ini menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet itu menerima satu dari gen lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hukum pemisahan. Nah, hukum ini menyatakan bahwa setiap individu itu memiliki 2 pasang sifat, lalu kemudian diturunkan sepasang sifat secara bebas. Ini sesuai dengan pasangan masing-masing. Kemudian apa yang berbeda itu tidak saling memengaruhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang terminologi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pewarisan sifat, kita harus mempelajari dulu istilah-istilah dalam Mendel. Yang pertama itu ada P. P itu artinya adalah parental yang berarti induk. Yang kedua itu ada filial yang berarti keturunan. Selanjutnya ada fenotip atau karakter sifat yang kita amati. Yang selanjutnya yaitu ada genotip, adalah susunan genetik suatu individu. Nah, genotip ini diberi simbol huruf double. Selanjutnya adalah homozigonik, yang berarti sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari satu jenis. Yang selanjutnya adalah alel. Alel adalah anggota dari sepasang gen. Selanjutnya adalah kesimpulan penting dari percobaan Mendel. Yang pertama yaitu hibrid. Nah, hibrid ini memiliki sifat yang mirip dengan induknya. Yang kedua, karakter hibrid itu selalu timbul secara teratur. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persilangan antara 2 individu dengan satu sifat dan persilangan individu dengan 2 sifat yang berbeda. Nah, kita menggunakan contoh pada kacang erkis yang berbunga merah besar yang menggunakan
huruf simbol M besar dan N besar, dan kaca karcis berbunga putih dengan menggunakan simbol M kecil dan N kecil, dan dihasilkan individu F1 yang seragam dan tidak seragam. Nah, caranya ada di samping seperti ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. 3 bahasan tadi ya dari saya tentang kromosom, kemudian dari Mbak Dinar tentang hukum Mendel, kemudian dari Mbak Lintang tentang persilangan